Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aisyah dengan NIM 2402041026 dari program studi PGMI. Di sini saya akan memaparkan rangkuman dari buku Hakikat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan karya Dr. Yusuf Qaradawi. Buku ini terdiri dari 8 bagian. Bagian 1 ada kedudukan tauhid dalam Islam. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar seluruh akidah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian beriman kepada zat yang gaib, yang maha tinggi, bebas berkehendak, maha kuasa dan yang layak dijatuhi dan diibadahi adalah ruh agama apapun. Ia juga ruh agama Islam dan dasar seluruh akidahnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Pada saat berbicara tentang iman dan segala implikasinya, Al-Quran Al-Karim menempatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang pertama dan dasarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Kemudian, bagian kedua adalah tauhid yang diperintahkan Islam. Terbagi kepada dua, yaitu rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb seluruh langit dan bumi, pencipta siapa saja dan apa saja yang ada di dalamnya, pemilik segala perintah dan urusan di alam semesta, tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, tidak ada yang menolak ketetapannya. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki semua yang hidup, pengatur segala urusan dan perintah. Dialah satu-satunya yang merendahkan dan meninggikan, pemberi dan penghambat, yang menimpakan bahaya dan yang memberi manfaat, yang memuliakan dan yang menghinakan. Siapa saja dan apa saja selain Dia tidak memiliki kemampuan memberi manfaat atau menimpakan bahaya, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, kecuali dengan izin dan kehendaknya. Kemudian, tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam beribadah, tunduk, dan taat secara mutlak. Tidak disembah atau diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, tidak sesuatu pun di bumi atau di langit disekutukan dengannya. Bagian ketiga adalah ibadah. Ibadah adalah kata yang mengandung dua arti yang sudah bersenyawa menjadi satu, yaitu puncak ketundukan dibarengi dengan penuh puncak cinta. Ketundukan yang sempurna yang sudah bersenyawa dengan cinta yang sempurna itulah ibadah. Cinta tanpa tunduk dan tunduk tanpa cinta tidak mewujudkan arti ibadah. Begitu juga dengan setengah-setengah. Ibadah memerlukan keutuhan tunduk dan cinta. Ibadah terbagi kepada 3 bentuk dan macam, yaitu doa, menegakkan syiar agama, dan tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Bab yang keempat adalah urgensi tauhid uluhiyah. Bentuk tauhid ini adalah yang paling agung dan paling penting sebab 1. Kepada tauhid inilah para Rasul alaihimussalam mencurahkan sebagian besar perhatiannya. 2. Tauhid inilah yang pertama kali ditangkap oleh pemahaman manusia pada saat kalimat tauhid diucapkan. 3. Untuk membawa tauhid inilah Allah mengutus para Rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. 4. Untuk menegakkan tauhid ini, Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia. Dan yang kelima, karena tauhid ini, maka ada hari kiamat, pembagian catatan amal, penimbangan amal, surga, dan neraka. Bagian yang kelima, bagaimana merealisasikan tauhid? Yang pertama, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, kufur kepada segala togut dan berlepas syirik dari orang-orang yang menyembuhkan atau memberikan wala mereka kepadanya. 3. Membentengi diri dari syirik dengan segala warna dan bintangannya, serta menutup celah-celah yang menuju kepadanya. Bagian keenam yaitu ada syirik. Syirik adalah menjadikan sesuatu sebagai sekutu Allah dalam hal-hal yang merupakan hak murni Allah. Macam-macam syirik terbagi kepada 2, yaitu syirik akbar atau besar dan kedua adalah syirik asghar atau kecil. Bagian ketujuh ada Islam menutup pintu-pintu kemusyrikan. Di antaranya yaitu yang pertama, ghulu atau berlebihan dalam mengagungkan Nabi SAW, ghulu terhadap orang-orang solih. 3. Mengagungkan kuburan. 4. Meminta berkah kepada pepohonan, bebatuan, dan semacamnya. Dan yang kelima, kata-kata yang mengesankan syirik. Bagian 8, dampak tauhid dan syirik dalam kehidupan. Untuk dampak tauhid yaitu yang pertama, kemerdekaan manusia.
2. Pembentukan pribadi yang terharmonis. 3. Tauhid sumber rasa aman. 4. Tauhid sumber kekuatan jiwa. Dan 5. Tauhid landasan persaudaraan persamaan. Kemudian, dampak dan bahayanya syirik dalam kehidupan yaitu: pertama, penghinaan martabat manusia. Kedua, sarang khurafat. Ketiga, kezaliman besar. Keempat, sumber segala kecemasan. Kelima, menelantarkan sisi positif manusia. Dan yang keenam, di akhirat dosanya tidak terampuni sama sekali. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan perihal rangkuman ataupun poin-poin penting dalam buku ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.